Halo sahabat Glory Story, selamat datang kembali di kisah penuh makna yang akan menemani malammu. Malam ini kita akan mendengarkan sebuah cerita unik dan penuh kejutan. Bagaimana mungkin seorang pangeran yang sakit parah bisa sembuh hanya dengan sebuah cerita? Penasaran kan? Yuk kita mulai kisahnya. Di sebuah kerajaan yang megah tinggal seorang pangeran muda yang sangat disayangi oleh ayahandanya, sang raja. Namun malang tak dapat ditolak. Pangeran tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, dan ia tak lagi bersemangat untuk makan maupun tersenyum. Dokter-dokter terbaik dari berbagai negeri pun dipanggil. Ramuan mahal, obat-obatan langka, hingga jampi-jampi dipersembahkan untuk pangeran. Namun semua usaha itu tak juga membawa hasil. Pangeran tetap berbaring di pembaringan dengan wajah lesu. Raja pun semakin cemas. Ia mencintai putra tunggalnya lebih dari apapun. Kerajaan boleh luas, harta boleh berlimpah. Tapi bagi raja, kesehatan sang anak jauh lebih penting. Setiap hari ia duduk di samping ranjang, menggenggam tangan pangeran dengan air mata menetes. Kabar tentang sakitnya pangeran menyebar ke seluruh penjuru negeri. Rakyat ikut bersedih karena pangeran dikenal sebagai pemuda yang ramah dan dermawan. Banyak yang mendoakan, berharap keajaiban datang untuk menyembuhkannya. Di tengah suasana duka itu, seorang menteri teringat pada satu nama. Nama yang selalu muncul ketika ada persoalan pelik. Nama yang dikenal karena kecerdikan dan cara uniknya menyelesaikan masalah. Dialah Abu Nawas. Menteri itu pun memberanikan diri menyarankan kepada raja, "Paduka, mungkin sudah saatnya kita memanggil Abu Nawas, bukan untuk memberikan obat atau ramuan, tapi siapa tahu ia punya cara lain yang tak terduga." Awalnya raja ragu. Bagaimana mungkin seorang penyair dan orang jenaka bisa menyembuhkan penyakit yang gagal diatasi para tabib hebat? Tapi di sisi lain, raja sudah hampir putus asa. Tidak ada salahnya mencoba. Akhirnya, utusan kerajaan segera dipanggil. Mereka bergegas mencari Abu Nawas yang saat itu tengah duduk santai di depan rumahnya, ditemani secangkir teh sederhana. Ketika utusan itu menyampaikan kabar bahwa raja memanggilnya untuk mengobati pangeran, Abu Nawas terdiam sejenak. Bibirnya tersenyum tipis, lalu ia berkata, "Kalau yang sakit tubuh, mungkin tabib yang lebih tahu, tapi kalau yang sakit hati, biarkan aku yang mencoba." Sang utusan kebingungan dengan jawaban itu, namun tetap membawa Abu Nawas ke istana. Sesampainya di sana, Abu Nawas melihat langsung pangeran yang lemah di ranjang. Matanya sayu, tubuhnya ringkih, seakan tak ada harapan lagi. Raja pun menatap Abu Nawas dengan penuh harap. "Abu Nawas," kata raja lirih, "semua tabib telah gagal. Kalau kau benar-benar punya cara, lakukanlah. Asal anakku bisa sembuh, apapun akan kuberikan padamu." Abu Nawas menunduk hormat. "Tuanku raja, jangan khawatir. Izinkan hamba mencoba. Tapi yang hamba perlukan bukan ramuan, bukan jarum, bukan pula doa panjang, melainkan hanya sebuah cerita." Raja terkejut. Para menteri pun saling berpandangan. Apa mungkin hanya dengan cerita pangeran bisa kembali sehat? Atau ini hanyalah lejukan Abu Nawas? Namun Abu Nawas tetap yakin. Ia mendekat ke sisi pangeran, tersenyum lembut, lalu berkata, "Ananda pangeran, dengarkanlah kisahku. Karena siapa tahu, di dalam cerita ada obat yang tak dimiliki ramuan manapun." Cerita yang mengguncangkan hati. Malam itu, suasana kamar pangeran sunyi. Hanya suara napas pelan yang terdengar dari tubuh lemah sang pewaris tahta. Para tabib duduk di sudut ruangan, menyerah pada kegagalan mereka. Namun Abu Nawas dengan tenang duduk di kursi kayu di dekat ranjang. "Pangeran," katanya dengan suara lembut, "tahukah engkau bahwa ada seorang pemuda jauh di sebuah desa miskin yang kondisinya jauh lebih buruk darimu?" Mata pangeran sedikit bergerak, menandakan telinganya masih mendengar. Abu Nawas lalu mulai berkisah. Pemuda itu tidak punya harta, tidak punya makanan, bahkan rumahnya hampir roboh.
Ia sakit-sakitan, namun setiap kali ia bangun di pagi hari, ia selalu tersenyum karena ia masih diberi kesempatan untuk hidup. Pangeran menatap samar, seakan rasa ingin tahu muncul dari sorot matanya. Raja yang duduk di samping ranjang pun menghela napas lega. Ternyata Abu Nawas berhasil menarik perhatian putranya. Pemuda itu, Abu Nawas melanjutkan, tidak mengeluh meski tubuhnya kurus kering. Ia berkata, selama aku masih bisa melihat matahari pagi, mendengar suara burung, dan mencium harum tanah basah, aku masih lebih kaya dari seorang raja yang sedang sakit di ranjang. Kata-kata itu membuat ruangan hening. Semua orang menoleh pada pangeran. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, bibir pangeran bergerak tipis, seolah mencoba tersenyum. Abu Nawas menatap raja dan berkata, "Tuanku, sakit pangeran bukan hanya soal tubuh, tapi juga hati yang kehilangan semangat." Raja terdiam, matanya memerah, menyadari kebenaran dalam ucapan itu. Cerita pun berlanjut. Abu Nawas menggambarkan bagaimana pemuda desa itu tetap berjuang mencari kayu bakar meski tubuhnya lemah, bagaimana ia menolong tetangganya meski dirinya sendiri serba kekurangan. Semakin lama mendengar kisah itu, pangeran semakin larut. Nafasnya yang tadinya berat mulai terasa lebih teratur. Matanya yang sayu sesekali memancarkan cahaya kehidupan. Lalu, tahukah engkau? Abu Nawas menatap pangeran dengan penuh makna. Pemuda itu sebenarnya tidak berbeda jauh denganmu. Ia juga pernah terbaring sakit, merasa dunia ini tak adil. Namun yang menyembuhkannya bukan obat, melainkan kesadaran bahwa hidup adalah anugerah yang harus disyukuri sekecil apapun. Tetesan air mata perlahan jatuh dari sudut mata pangeran. Semua orang terkejut. Selama berminggu-minggu, pangeran hanya terbaring, tak pernah menunjukkan reaksi. Kini, sebuah cerita mampu mengguncangkan hatinya. Raja menggenggam tangan anaknya erat. "Anakku," bisiknya, "kau masih berharga lebih dari apapun di dunia ini." Abu Nawas tidak berhenti. Ia menambahkan kisah-kisah lucu, penuh kelicikan cerdas khas dirinya. Beberapa kali, pangeran bahkan mengeluarkan tawa kecil. Tawa itu terdengar bagaikan musik indah di telinga raja. "Lihatlah," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Senyum dan tawa adalah obat paling mujarab. Bila hati bahagia, tubuh akan ikut sembuh." Para tabib yang duduk di sudut saling berbisik kagum. Mereka tidak pernah menyangka sebuah cerita sederhana bisa membawa perubahan sebesar ini. Namun Abu Nawas tahu, ini baru permulaan. Ia harus menemukan cara agar pangeran benar-benar bangkit. Tidak hanya semangatnya, tapi juga tubuhnya. Sebab penyakit yang bersarang bukan sekedar melemahkan raga, tapi juga mengikat jiwa. Dan malam itu, ketika bulan menggantung di langit, Abu Nawas berjanji pada raja, "Besok hamba akan datang lagi. Hamba akan melanjutkan kisah ini hingga pangeran bukan hanya tersenyum, tapi juga berdiri dengan kekuatannya sendiri." Ujian Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali memasuki istana. Kali ini, suasana sedikit berbeda. Pangeran tampak lebih segar, walau masih lemah. Raja menatapnya dengan harapan baru, seolah cahaya terang mulai menyingkap kegelapan. Namun, tidak semua orang senang dengan kehadiran Abu Nawas. Beberapa menteri berbisik sinis. Bagaimana mungkin hanya dengan cerita pangeran bisa sembuh? "Ini pasti hanya kebetulan," ujar salah satu dengan nada meremehkan. Raja yang mendengar bisikan itu menjadi gelisah. Ia takut harapan ini hanyalah fata morgana. Maka ia menatap Abu Nawas serius. "Abu Nawas, semalam anakku tampak lebih baik. Tapi buktikanlah bahwa kau bukan sekedar membuatnya tertawa. Buktikan kau benar-benar mampu menyembuhkan." Abu Nawas tersenyum tipis. "Tuanku Raja, hamba tidak membawa ramuan, tidak pula membawa ilmu kedokteran. Yang hamba bawa hanyalah cermin kehidupan. Jika pangeran mampu melihat dirinya di dalam kisah yang hamba sampaikan, maka semangatnya akan tumbuh, dan itu adalah awal kesembuhan sejati." Para menteri mendengus, merasa jawaban itu hanyalah alasan. Tapi Raja memberi izin Abu Nawas untuk melanjutkan.
Abu Nawas lalu duduk kembali di sisi ranjang pangeran. Ia memulai cerita baru. "Wahai pangeran, dengarkanlah. Dahulu kala ada seorang pemuda yang hidup di istana besar, tetapi hatinya kosong. Ia memiliki makanan lezat, pakaian indah dan harta berlimpah, namun ia merasa sengsara." Pangeran menatap Abu Nawas. Cerita itu terasa seperti cermin yang memantulkan dirinya sendiri. Pemuda itu, lanjut Abu Nawas, jatuh sakit karena terlalu sering memikirkan apa yang tidak ia miliki dan lupa mensyukuri apa yang sudah ada. Hingga suatu hari, seorang pengembara datang membawa kisah. Kisah yang membuat pemuda itu menyadari bahwa dunia di luar istana penuh dengan penderitaan, tapi orang-orang tetap bisa tersenyum. Pangeran terdiam. Tangannya bergerak lemah, seolah ingin meraih sesuatu. Raja segera memeganginya, merasa haru melihat putranya mulai bereaksi. Abu Nawas melanjutkan kisahnya dengan penuh warna. Ia menceritakan tentang seorang petani yang meski miskin selalu bernyanyi di sawah. Tentang seorang nelayan yang meski sering gagal menangkap ikan, tetap pulang dengan hati gembira demi melihat keluarganya tersenyum. Setiap tokoh dalam cerita itu seakan menyusup ke dalam hati pangeran. Ia membayangkan kehidupan rakyat jelata yang sederhana namun penuh makna. Di tengah kisah itu, Abu Nawas tiba-tiba berhenti. "Pangeran," katanya lembut, "apakah engkau ingin tahu rahasia terbesar dari semua orang yang tetap bahagia meski penuh kekurangan?" Pangeran menatapnya dengan mata berbinar samar, lalu mengangguk pelan. Itu adalah anggukan pertama yang ia lakukan setelah berminggu-minggu sakit. Rahasia itu, Abu Nawas tersenyum, adalah rasa syukur. Siapa yang pandai bersyukur, ia akan selalu sehat hatinya. Dan hati yang sehat akan menuntun tubuh ikut sembuh. Ruangan menjadi hening. Semua orang merasakan kekuatan kalimat itu. Raja menitikkan air mata lagi, kali ini karena terharu. Namun salah satu menteri tiba-tiba berdiri dan berkata keras, "Cukup dengan kata-kata kosong. Kalau memang cerita bisa menyembuhkan, buktikanlah sekarang juga bahwa pangeran bisa berdiri dari rancangnya." Suasana berubah tegang. Raja menoleh tajam, tetapi Abu Nawas tetap tenang. Ia menatap pangeran dengan penuh keyakinan. "Pangeran, engkau tidak harus berdiri sekarang. Tapi bila dalam beberapa hari engkau bisa tersenyum lebar, duduk, bahkan berjalan lagi, maka semua orang akan tahu bahwa sebuah cerita bisa lebih kuat dari obat manapun." Pangeran menarik napas panjang, lalu untuk pertama kalinya mengucapkan kata-kata lirih. "Aku ingin sembuh." Itu sudah cukup bagi raja. Ia bangkit dan berkata lantang, "Abu Nawas, lanjutkanlah. Aku percaya padamu." Sahabat Glory Story, apa yang akan Abu Nawas lakukan berikutnya? Bagaimana ia membuat pangeran bukan hanya tersenyum, tapi juga bangkit berdiri? Cerita yang menjadi obat. Hari berikutnya, istana kembali ramai. Semua penasaran apa yang akan dilakukan Abu Nawas kali ini. Pangeran masih terbaring, namun wajahnya lebih segar dari sebelumnya. Senyum tipis kadang menghiasi bibirnya, sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya. Abu Nawas masuk dengan langkah tenang. Ia membawa sebuah tongkat kayu sederhana. Para menteri menatap heran, mengira itu semacam alat sihir, namun Abu Nawas hanya tersenyum. "Ini bukan ramuan, bukan pula tongkat ajaib. Ini hanya penopang cerita." Raja mengangguk penuh percaya. Pangeran menatap Abu Nawas seakan sudah menunggu kelanjutan kisahnya. "Wahai pangeran," Abu Nawas mulai, "izinkan hamba melanjutkan cerita pemuda istana yang kehilangan semangat. Suatu hari, pemuda itu bertemu seorang kakek tua yang berjalan dengan tongkat. Kakek itu miskin, pakaiannya lusuh, tapi wajahnya berseri-seri. Pangeran mendengarkan dengan penuh perhatian. Setiap kata Abu Nawas seakan menyalakan cahaya kecil dalam hatinya. Kakek itu berkata, "Nak, kau terlalu banyak mengeluh. Lihatlah tongkatku ini. Meski kakiku sakit,
Tongkat ini membuatku bisa berjalan, bukan karena tongkatnya kuat, tapi karena hatiku yang mau melangkah. Suasana ruangan mendadak hening. Para tabib menunduk, merenungkan makna kata-kata itu. Abu Nawas melanjutkan, pemuda istana itu tersadar. Ia punya tubuh sehat, makanan berlimpah, tempat tidur empuk. Tapi ia justru merasa sengsara. Sementara si kakek yang miskin, berjalan dengan kaki lemah, tetap bahagia. Maka ia pun bertekad untuk bersyukur. Tiba-tiba, Abu Nawas meletakkan tongkat kayu itu di samping ranjang pangeran. Wahai pangeran, bila engkau ingin sembuh, jangan pikirkan apa yang hilang. Pikirkanlah apa yang masih engkau miliki. Gunakan tongkat syukur ini untuk menopang langkahmu. Pangeran terdiam, lalu memegang tongkat itu dengan tangan gemetar. Para menteri menahan napas. Raja menggenggam kursi, jantungnya berdebar keras. Perlahan, pangeran berusaha duduk. Tubuhnya masih lemah, namun matanya bersinar penuh tekad. Semua yang hadir terperangah. Minggu-minggu lamanya ia tak bisa bangun, kini ia duduk dengan kekuatannya sendiri. Raja menetaskan air mata bahagia. Anakku, engkau bisa. Pangeran menatap Abu Nawas dengan senyum yang lebih jelas. Cerita itu membuatku ingin hidup, ingin bangkit. Namun Abu Nawas belum berhenti. Ia kembali menambahkan bumbu kisah penuh kelucuan tentang bagaimana si pemuda istana belajar berjalan lagi dengan tongkat, jatuh bangun, bahkan diejek anak-anak kecil, tetapi akhirnya bisa berlari dengan gembira. Mendengar itu, pangeran tertawa kecil, tawa yang jernih, pertama kali setelah sekian lama. Semua yang hadir merasa seperti menyaksikan keajaiban. Seorang menteri yang sejak awal meremehkan Abu Nawas akhirnya tak tahan. Ini sihir, teriaknya. Tidak mungkin hanya cerita mampu membuat pangeran duduk dan tertawa. Abu Nawas menatapnya dengan tenang. Bukan sihir, Tuan Menteri, ini kekuatan hati. Ketika hati hidup, maka tubuh akan ikut bangkit. Apakah Tuan tidak pernah merasa lebih segar hanya karena mendengar kabar baik? Raja menoleh tajam pada menteri itu. Cukup, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Pangeranku bangkit karena semangat yang engkau bawa, Abu Nawas. Tidak ada ramuan yang mampu melakukan hal ini. Para tabib pun mengangguk, mengakui bahwa mereka tak bisa menandingi obat berupa kisah. Malam itu, Abu Nawas kembali berpamitan. Tuanku, izinkan hamba datang sekali lagi esok hari. Dengan izin Allah, hamba yakin pangeran bukan hanya akan duduk, tapi juga berdiri. Raja mengangguk dengan penuh keyakinan. Abu Nawas, engkau bukan hanya penyair, engkau adalah tabib hati. Aku menunggu hari esok. Kesembuhan sang pangeran. Pagi berikutnya, cahaya matahari menembus jendela besar istana, menyinari kamar pangeran yang selama berminggu-minggu dipenuhi kesedihan. Kali ini, suasananya berbeda. Ada rasa harap yang terasa di udara. Para tabib, menteri, dan prajurit sudah berkumpul, menunggu kedatangan Abu Nawas. Abu Nawas akhirnya datang dengan langkah santai. Ia tidak membawa ramuan, tidak membawa kitab, hanya sebuah senyum tenang di wajahnya. Raja menyambutnya dengan penuh rasa percaya. Hari ini adalah saatnya, Abu Nawas. Buktikanlah ucapanmu kemarin. Abu Nawas mendekati rancang pangeran. Sang pewaris tahta tampak lebih segar. Pipinya mulai berwarna, matanya berkilau dengan semangat baru. Tangannya masih menggenggam tongkat kayu sederhana yang Abu Nawas berikan kemarin. Wahai pangeran, Abu Nawas berkata lembut, kisah pemuda istana itu belum selesai. Maukah engkau mendengar bagian akhirnya? Pangeran tersenyum samar dan mengangguk. Semua orang menahan nafas. Abu Nawas memulai dengan suara penuh irama. Setelah jatuh bangun belajar berjalan dengan tongkat, pemuda itu akhirnya mengerti bahwa kekuatan bukan datang dari tubuh yang perkasa, melainkan dari hati yang tak mau menyerah. Ia pun berdiri meski goyah. Ia pun melangkah meski terhuyung. Dan setiap langkahnya adalah bukti bahwa hidup masih layak diperjuangkan. Pangeran menatap tongkat di tangannya, lalu memandang Abu Nawas dengan mata berair.
Apakah aku juga bisa seperti pemuda itu? Tanyanya lirih. Abu Nawas mendekat, menepuk bahunya lembut. Bisa, Pangeran, karena kisah itu bukan hanya tentang dia, tapi juga tentangmu. Suasana kamar menjadi hening, semua menunggu. Pangeran menggenggam tongkat itu lebih erat. Perlahan, dengan tubuh bergetar, ia menggeser kakinya ke tepi ranjang. Raja spontan maju, ingin menahan, tapi Abu Nawas mengangkat tangannya, memberi isyarat agar tidak diganggu. Dengan tekad yang besar, Pangeran akhirnya berdiri. Tubuhnya masih goyah, namun kedua kakinya benar-benar menapak lantai. Ruangan langsung dipenuhi suara isak haru. Raja menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis bahagia. Pangeran melangkah pelan, satu langkah demi satu langkah. Ia berjalan menuju ayahandanya, memeluknya erat. "Ayahanda, aku bisa berdiri kembali," ucapnya dengan suara penuh haru. Raja terisak. "Anakku, ini adalah anugerah terbesar yang pernah aku terima." Para menteri yang sebelumnya meremehkan Abu Nawas kini tertunduk malu. Mereka menyaksikan sendiri keajaiban itu. Bukan obat yang menyembuhkan, bukan ramuan mahal, melainkan sebuah kisah yang menyalakan semangat hidup. Abu Nawas tersenyum bijak. "Tuanku Raja, tubuh bisa sakit, tapi ketika hati ikut sakit, semua obat tak ada gunanya. Namun bila hati kembali hidup, tubuh akan perlahan mengikuti. Itulah rahasia kesembuhan sejati." Raja segera memerintahkan agar Abu Nawas diberi hadiah besar, namun Abu Nawas menunduk hormat. "Tuanku, hamba tidak membutuhkan harta. Cukuplah kebahagiaan pangeran sebagai hadiah yang paling indah." Pangeran menatap Abu Nawas dengan penuh rasa hormat. "Engkau bukan hanya penyair, bukan hanya penghibur. Engkau adalah tabib hatiku. Terima kasih, Abu Nawas." Sejak hari itu, Pangeran perlahan benar-benar pulih. Ia menjadi lebih bijak, lebih rendah hati, dan lebih memahami penderitaan rakyat. Ia tak lagi mengeluh atas kesulitan kecil. Karena ia tahu, semua itu hanya bagian dari perjalanan hidup yang harus disyukuri. Rakyat bersukacita mendengar kabar kesembuhan pangeran. Mereka menggelar pesta sederhana, menyalakan obor, bernyanyi dan menari di alun-alun. Semua berkat sebuah kisah yang lahir dari hati seorang Abu Nawas. Abu Nawas sendiri kembali ke rumahnya dengan tenang, tanpa membanggakan diri. Baginya, membuat orang lain tersenyum dan menemukan semangat hidup, itulah kemenangan terbesar. Sahabat Glory Story, begitulah akhirnya pangeran yang sakit parah bisa sembuh hanya dengan sebuah cerita. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kadang yang paling kita butuhkan bukan obat mahal, tapi harapan, senyum, dan hati yang penuh syukur. Jangan lupa tinggalkan komentar, apakah kalian juga pernah merasakan sembuh hanya karena sebuah kisah atau nasihat sederhana? Klik like bila cerita ini memberi inspirasi dan subscribe agar kalian tak ketinggalan dongeng penuh makna lainnya.